kita menghafal ayat bersama-sama yuk. Aku hitung ya, sebelum itu apakah sudah siap di sana? Harusnya sudah siap ya. Aku hitung duluan ya, 1, 2, 3. Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan dosa terhadap aku, Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa dihafalkan ya ayatnya ya teman-teman. Bye. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Ya puji Tuhan, tadi kita sudah mendengar teman-teman kalian ya yang sudah menghafal ayat hafalan. Kalian juga masih bisa mengirim video ayat hafalannya ya, Kak Retno tunggu. Ya, kalian lihat gambar di belakang Kak Retno ini apa ini? Ya, banyak sekali ya anak-anak ya. Ada yang keriting rambutnya, ada yang lurus, ada yang matanya sipit, ada yang putih juga kulitnya, ada yang hitam. Itu semua anak-anak yang ada di seluruh dunia yang disayang sama Tuhan Yesus, termasuk adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus sangat mengasihi, sangat menyayangi kalian semua. Yuk Kak Retno ajak kalian untuk bangkit berdiri, yuk kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus sayang semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang pendek, semuanya disayang Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gemuk, yang kurus, yang kuncit, yang belah, semuanya disayang Tuhan. Yang cowok, yang cewek, yang keriting, yang lurus, semuanya disayang Tuhan. Semuanya disayang Tuhan. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua ya. Tak ada yang seorang pun yang tidak dikasihinya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitabnya. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Kak Retno yang pimpin doanya. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
hari ini Tuhan masih memberi saya kesehatan. Dan sekarang Tuhan, saya dan teman-teman sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong saya Tuhan Yesus agar dapat duduk diam dan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik semua, hari ini yang akan bercerita firman Tuhan untuk kita semua adalah Kak Iwan. Mari Kak Iwan, silakan. Halo Kak. Ya, pagi ini Kak Iwan mau cerita apa nih? Kak Iwan mau cerita tentang Yusuf, masih kelanjutan dari minggu lalu. Oh gitu, adik-adik mau mendengarkan? Mau ya, masih penasaran ya tentang Yusuf ya? Yuk kita dengarkan sama-sama cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Iwan ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang Yusuf yang minggu lalu sampai di mana? Sampai Yusuf menjadi penguasa di Mesir ya. Cerita hari ini diambil dari kitab Kejadian 42 dan 43. Sebelumnya kita baca dulu yang 41 ya, ayat 56 dan 57. Ya, Alkitabnya dibuka ya. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir, masuk untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Adik-adik, setelah 7 tahun masa kelimpahan, terjadilah 7 tahun masa kekeringan. Kekeringan itu begitu hebat, melanda seluruh negeri, sampai ke negeri Kanaan, di mana Yakub dan anak-anaknya tinggal. Karena itu Yakub berkata kepada anak-anaknya untuk mereka pergi ke Mesir dan membeli gandum di sana. Tapi Yakub tidak bisa ikut karena Yakub sudah sangat tua, sementara perjalanan ke Mesir tuh jauh sekali. Dan Benyamin, anak yang paling kecil, juga tidak boleh ikut karena Benyamin sangat disayang sama bapaknya. Yakub takut kalau terjadi kecelakaan sama Benyamin, kalau nanti di tengah perjalanan dia sakit. Besokan harinya anak-anak Yakub berangkat ke Mesir. Mereka melakukan perjalanan naik pesawat? Bukan. Naik kereta api? Juga bukan. Naik mobil? Juga bukan. Mereka ke sana naik onta dan naik keledai. Perjalanan itu jauh sekali, adik-adik. Melewati padang gurun yang panas sekali. Kalau siang hari panas sekali. Sementara kalau malam hari dingin sekali. Nah, hari berganti hari, siang berganti malam, berganti siang. Berhari-hari mereka melakukan perjalanan ke Mesir, bahkan berminggu-minggu, sampai pada akhirnya mereka tiba di tanah Mesir. Wah, mereka sangat lega setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Lalu di sana mereka mencari-cari tempat berjualan gandum. Mereka mencari, kemudian mereka melihat, ada antrian orang yang sedang membeli gandum. Lalu mereka ikut ngantri di situ, adik-adik. Kalau yang di depan mereka maju, mereka ikut maju sampai mereka berada di barisan paling depan. Nah, tahu nggak adik-adik, siapa yang berjualan gandum di situ? Ternyata yang berjualan gandum di situ adalah Yusuf, adik mereka sendiri, yang sekarang menjadi penguasa di Mesir.
Wah, tapi mereka nggak kenal sama Yusuf. Tapi sebaliknya, Yusuf ingat sama mereka. Karena kakak-kakaknya dulu pernah jahat sama dia. Mereka pernah memasukkan Yusuf ke sumur. Mereka pernah menjual Yusuf sebagai budak. Jadi Yusuf ingat sama mereka. Lalu Yusuf bertanya kepada mereka, "Dari mana kalian?" Wah, kakak-kakak Yusuf takut nih. Lalu mereka menjawab, "Kami ini dari tanah Kanaan, negeri yang sangat jauh, Tuhan." Yusuf bilang, "Kalian ini pasti mata-mata. Pengawal, bawa mereka ke penjara." Nah, mereka ditangkap adik-adik, lalu diseret, dimasukkan ke dalam penjara. Wah, di dalam penjara mereka menyesal sekali. Mereka sedih dan mereka takut. Mereka ingat waktu itu mereka pernah jahat sama adik mereka Yusuf. Mereka pernah memasukkan Yusuf ke sumur. Mereka pernah menjual Yusuf sebagai budak. Mereka menyesal sekali kalau teringat kejadian itu. Wah, kok kita ini dulu jahat ya sama Yusuf ya. Sekarang kita di penjara. Ini pasti hukuman dari Tuhan. Gitu mereka pikir. Beberapa hari kemudian Yusuf datang menengok mereka. Lalu kakak-kakaknya ketika melihat Yusuf, mereka berkata, "Tuhan, kami ini bukan mata-mata. Kami ini gembala dari negeri Kanaan. Dan di tanah Kanaan, di sana ada ayah kami yang sudah tua, dan juga ada adik kami yang menjaga ayahnya. Kami bukan mata-mata, Tuhan." "Oh, kalau begitu, kalian harus pulang, dan kalian bawa adik kalian kemari untuk menunjukkan bahwa kalian jujur. Tapi salah satu dari kalian harus tinggal di sini supaya kalian tidak lari." Nah, demikian adik-adik, mereka dilepaskan, tapi Simeon tetap tinggal di Mesir. Kemudian mereka melakukan perjalanan kembali ke Kanaan dengan dibekali gandum yang dibawakan oleh Yusuf. Ternyata Yusuf masih baik ya adik-adik. Walaupun kakak-kakaknya jahat sama dia, dia masih membekali mereka makanan untuk perjalanan mereka pulang supaya tidak lapar. Sampai di negeri Kanaan, mereka bertemu dengan ayah mereka, Yakub. Mereka bercerita apa yang terjadi di Mesir. Papa Yakub mendengar cerita itu menjadi sangat sedih karena mereka harus kembali ke Mesir dengan membawa Benyamin anaknya. Wah, Papa Yakub takut kalau Benyamin nanti sakit dalam perjalanan atau malah kecelakaan dalam perjalanan. Tapi akhirnya Bapak Yakub mengizinkan mereka untuk kembali ke Mesir bersama Benyamin. Lalu mereka kembali melakukan perjalanan ke Mesir, adik-adik. Dan di Mesir mereka bertemu lagi dengan Yusuf. Yusuf melihat Benyamin, dia senang sekali karena dia rindu sama adiknya. Saking senangnya, Yusuf mengadakan pesta. Wah, mengadakan pesta dan semua orang diundang, termasuk kakak-kakaknya itu. Nah, adik-adik, kakak-kakaknya senang sekali karena mereka bebas dari tuduhan dan Simeon dibebaskan dan mereka diundang makan-makan di istana. Wah, luar biasa ya. Lalu mereka datang ke pesta itu, mereka diberikan tempat yang istimewa di depan Raja Yusuf. Kemudian mereka makan sampai kenyang, makannya enak-enak. Apalagi Benyamin diberi makan yang lebih banyak dan lebih enak, adik-adik. Nah, ternyata Yusuf walaupun pernah dijahatin sama kakak-kakaknya,
dia baik ya sama kakak-kakaknya ya. Seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 44. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, begitu juga yang dilakukan Yusuf. Walaupun kakak-kakaknya jahat sama dia tetap baik. Nah, adik-adik juga begitu ya. Kalau ada orang yang jahat sama adik-adik atau membuat sedih, adik-adik nggak boleh jahat sama dia. Adik-adik harus tetap mengasihi dia dan mendoakan dia. Nah, bagaimana nasib Yusuf selanjutnya dan kakak-kakaknya dan juga bapaknya Yakub? Apa yang terjadi dengan mereka? Nah, kita tunggu ceritanya minggu depan ya. Sampai jumpa. Ya, itu tadi adik-adik cerita yang telah disampaikan oleh Kak Iwan ya. Tentang apa? Ya, tentang perjalanan saudara-saudara Yusuf ke Mesir. Ya, yuk kita sekarang berdoa terlebih dahulu yuk. Ya, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa belajar dan meneladani dari tokoh Yusuf untuk memiliki kasih yang besar terhadap saudara-saudara, terhadap teman, dan terhadap semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik semua, ibadah hari ini kita telah selesai. Jangan lupa yang masih mau mengirimkan video ayat hafalan, bisa dikirimkan videonya ke Kak Retno ya. Atau yang mau memberikan kesaksian pujian atau mau berdoa, boleh nanti bisa kirim videonya. Oke, ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.